Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimadi Kenal Prayasita dengan 3 digit terakhir NIM saya 184, perwakilan dari SKD B6. Izinkan saya untuk membuka presentasi student project kami yang berjudul Overtraining and Overexercise on Aging Process. Aspek-aspek yang akan kami bahas dalam student project ini yaitu definisi dan mekanisme penuaan, faktor-faktor penuaan, perubahan dalam penuaan, definisi training dan exercise, overtraining and overexercise, serta pencegahan dan manajemen overtraining dan overexercise. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Timo Paradana dengan 3 digit NIM terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan student project ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, penuaan merupakan proses biologis yang bersifat universal dan ditandai dengan penurunan fungsi fisiologis secara progresif. Seiring meningkatnya usia harapan hidup, populasi lanjut usia terus bertambah dan menimbulkan tantangan baru bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, fokus kajian penuaan saat ini tidak hanya pada perpanjangan usia hidup atau lifespan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup melalui optimalisasi health span. Dalam konteks ini, aktivitas fisik menjadi salah satu faktor gaya hidup utama yang mampu memodulasi proses penuaan. Namun, olahraga dalam proses penuaan bersifat sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, olahraga dengan intensitas dan volume moderat dapat memberikan manfaat melalui mekanisme hormesis, yaitu adaptasi tubuh terhadap stres fisiologis yang terkontrol. Di sisi lain, olahraga yang dilakukan secara berlebihan tanpa pemulihan yang cukup dapat menimbulkan stres fisiologis secara kronis. Kondisi ini akan berpotensi menyebabkan aktivitas kronis suhu HPA, peningkatan inflamasi dan juga stres oksidatif, serta adanya gangguan pada penanda penuaan biologis seperti telomer, mitokondria, dan senescent cell. Meskipun berbagai bukti telaah menunjukkan dampak positif dan negatif olahraga terhadap penuaan, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dan juga inkonsistensi bukti ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif bagaimana pengaruh overexercise dan overtraining terhadap proses penuaan guna mendukung penerapan aktivitas fisik yang aman dan juga optimal bagi penuaan yang jauh lebih sehat. Berikutnya adalah tujuan dan juga manfaat penulisan. Tujuan penulisan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai proses penuaan, mulai dari konsep dan mekanisme terjadinya, faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan, hingga perubahan biologis dan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji peran training dan exercise dalam proses penuaan, serta menganalisis dampak negatif yang dapat timbul akibat overtraining dan overexercise termasuk strategi pencegahannya. Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai penuaan dan pentingnya aktivitas fisik, memberikan gambaran ilmiah tentang risiko latihan berlebihan terhadap kesehatan, serta menjadi acuan dalam merancang aktivitas fisik yang aman dan efektif untuk mendukung penuaan yang sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putu Stevi Melani Kurnia Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga mekanisme dari penuaan. Penuaan merupakan proses biologis yang kompleks dan multifaset, ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit seiring bertambahnya usia biologis, bukan sekadar usia kronologis. Proses ini tercermin melalui berbagai indikator fungsional dan molekuler, seperti penurunan fungsi organ, berkurangnya kapasitas metabolik, pembendakan telomer, disfungsi mitokondria, serta perubahan epigenetik dan proteostasis. Secara keseluruhan, penuaan berkaitan dengan akumulasi kerusakan molekuler dan menurunnya kemampuan regenerasi sel dan jaringan. Mekanisme terjadi penuaan melibatkan interaksi kompleks berbagai perubahan seluler dan molekuler yang berlangsung progresif sepanjang kehidupan. Faktor utama yang berperan meliputi pembendakan telomer, peningkatan stres oksidatif, kerusakan DNA yang tidak terperbaiki, disfungsi mitokondria, serta perubahan epigenetik yang memengaruhi regulasi gen. Gangguan proteostasis dan komunikasi antar sel turut mempercepat penurunan fungsi jaringan dan hilangnya homeostasis. Selain mekanisme intrinsik,
faktor genetik dan hormonal, serta pengaruh eksternal seperti radiasi ultraviolet, polusi, dan gaya hidup tidak sehat dapat mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Perkenalkan, saya Emily Sabila Rosyad dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai 2.2 faktor-faktor penuaan. Pada bagian ini ada faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Pada faktor intrinsik, penuaan terjadi secara alami akibat perubahan biologis internal pada tingkat sel, di mana pemendekan telomer dan penurunan kapasitas regenerasi sel berkontribusi pada penuaan biologis. Dalam proses tersebut, peningkatan stres oksidatif endogen menyebabkan kerusakan DNA, protein, dan lipid, sehingga stres fisiologis kronis dapat mempercepat mekanisme penuaan intrinsik. Selain faktor intrinsik, terdapat faktor ekstrinsik yang dipengaruhi oleh lingkungan dan gaya hidup, seperti aktivitas fisik, nutrisi, tidur, dan juga stres. Aktivitas fisik teratur bersifat protektif terhadap penuaan biologis, namun overexercise atau overtraining tanpa pemulihan memicu stres oksidatif dan inflamasi, sehingga kondisi tersebut dapat mempercepat proses penuaan dan penurunan fungsi jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya kenalkan nama saya Mary Sardipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Mohon izin melanjutkan dari pembahasan 2.3 yaitu perubahan dalam penuaan. Di mana secara fisiologis, penuaan itu ditandai oleh perubahan komposisi tubuh berupa peningkatan massa lemak, utamanya itu adalah lemak visceral, serta penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Di mana kondisi ini diperberat oleh penurunan hormonal anabolik seperti hormon seks dan juga GH atau IGF-1 yang berperan penting dalam pemeliharaan otot, tulang, dan juga metabolisme. Nah, perubahan tersebut termanifestasi secara klinis sebagai sarkopenia, penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, dan penurunan kecepatan berjalan yang secara signifikan akan meningkatkan risiko jatuh dan ketergantungan pada lansia. Kemudian dari aspek psikologis dan juga kognitif, penuaan itu berkaitan dengan meningkatnya risiko penurunan kognitif hingga demensia. Proses ini bersifat multifaktorial yang melibatkan faktor metabolik, vaskular, hormonal, dan juga inflamasi. Nah, depresi pada lansia juga memiliki hubungan dua arah dengan penurunan kognitif, di mana depresi mempercepat penurunan fungsi kognitif dan juga sebaliknya. Meskipun efek aktivitas fisik terhadap kognisi itu relatif kecil, bukti menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu akan dapat memberikan manfaat yang bermakna secara kesehatan populasi dan peran dalam menjaga kualitas hidup lansia. Sehingga secara keseluruhan perubahan fisiologis, fisik dan juga psikologis itu pada penuaan merupakan proses yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Interaksi ketiga aspek ini menjadi dasar terjadinya frailty dan penurunan kualitas hidup pada populasi lansia. Sehingga penting untuk dipahami secara komprehensif dan upaya pencegahan dan intervensi geriatris. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit yang terakhir 132. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai pengertian training dan juga exercise. Yang pertama-tama adalah exercise, di mana exercise dalam konteks ilmu olahraga merupakan aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan dilakukan secara berulang dengan tujuan utama untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik dan juga kesehatan tubuh. Exercise sendiri dilakukan secara sadar dan juga sistematis, sehingga berbeda dengan aktivitas fisik sehari-hari yang bersifat tidak terencana. Bentuk dari exercise sendiri yang biasanya dilakukan meliputi latihan kardiorespirasi, latihan kekuatan, serta latihan fleksibilitas, di mana aktivitas ini umumnya dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari gaya hidup sehat untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh dan juga menurunkan risiko terjadinya penyakit kronis. Yang kedua adalah training, di mana training dalam konteks ilmu olahraga merupakan proses latihan fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kapasitas fisiologis dan juga performa fisik. Di mana training sendiri dirancang untuk memberikan stimulus latihan yang cukup sehingga memicu adaptasi fisiologis pada berbagai sistem tubuh. Untuk proses training sendiri melibatkan pengaturan variabel latihan seperti intensitas, durasi, frekuensi, serta progresi beban latihan agar terjadi peningkatan kemampuan fisik yang terukur dan juga berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk perbedaan utama antara exercise dan training sendiri terletak pada tujuan dan juga struktur pelaksanaannya, di mana exercise dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan dan juga kebugaran fisik secara umum, serta dilakukan secara teratur sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Sebaliknya, untuk training memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan performa fisik atau kapasitas fisiologis tertentu melalui stimulus latihan yang terencana, terstruktur, dan juga progresif. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama melibatkan aktivitas fisik, exercise berorientasi pada kesehatan yang umum, sedangkan training berfokus pada pencapaian performa fisik yang spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Wusun Tawakolo dengan 3 digit Indeken 000. Bentuk training dan exercise mencakup berbagai modalitas latihan seperti aerobik, resistensi, keseimbangan, dan latihan multikomponen yang terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan usia lanjut. Latihan terstruktur mampu meningkatkan kapasitas fungsional, kekuatan neuromuskular, serta memperbaiki faktor risiko kesehatan secara umum. Selain itu, bukti meta-analisis menunjukkan bahwa latihan fisik dapat memperlambat proses penuaan biologis, ditandai dengan pembedahan panjang telomer dan aktivitas telomerase. Namun, apabila intensitas, volume, dan frekuensi latihan berlebihi kemampuan adaptasi tubuh tanpa pemulihan yang adekuat, kondisi ini dapat berkembang menjadi overtraining yang justru meningkatkan stres oksidatif dan disfungsi otot. Oleh karena itu, pengaturan beban latihan dan waktu pemulihan menjadi kunci untuk memperoleh manfaat latihan tanpa mempercepat penuaan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM 108. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tanda-tanda overtraining dan juga overexercise. Yaitu yang pertama dari tanda fisik. Jadi tanda fisik itu terdapat nyeri otot yang berkepanjangan meski sudah istirahat, kemudian ototnya terasa berat walau latihan ringan, kemudian performa olahraganya stagnan ataupun menurun, kemudian pada waktu pemulihan lebih lama dari biasanya, detak jantung dan tekanan darahnya istirahatnya meningkat, kemudian terjadi cedera berulang seperti tendinitis ataupun ketegangan otot, serta adanya risiko cedera meningkat sekitar 2-3 kali lipat. Kemudian berdasarkan tanda psikologisnya itu adalah terjadi kelelahan sepanjang hari, mudah stres, cemas, dan juga mudah marah, kemudian sulit tidur ataupun tidurnya tidak nyenyak, dan kehilangan motivasi saat berlatih. Kemudian dari tanda-tanda fisiologis dan imunnya. Yang pertama itu adalah daya tahan tubuhnya menurun dan dia akan sering sakit, kemudian gangguan siklus menstruasinya akan tidak teratur, kemudian penurunan berat badan dan juga nafsu makan, serta kelelahan fisik dan mental. Kemudian juga terdapat stres oksidatif yaitu meningkat sekitar 2-4 kali. Perkenalkan, saya Jessica Finina Tania dengan 3 digit NIM 156. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai dampak overtraining dan overexercise. Orang yang berolahraga berlebihan atau overexercise menunjukkan hubungan antara perilaku tersebut dengan gangguan citra tubuh dan muscle dysmorphia yang berdampak negatif pada fungsi psikologis individu. Terdapat literatur yang menjelaskan bahwa kondisi overtraining syndrome atau OTS menghasilkan penurunan prestasi olahraga yang terus-menerus, kelelahan yang tak kunjung hilang, dan perubahan suasana hati seperti iritabilitas, kurang motivasi, gangguan tidur, serta kurang konsentrasi yang berlangsung lebih lama daripada respons normal terhadap latihan berat. Penelitian pada pemain sepak bola muda menemukan bahwa frekuensi latihan yang tinggi berkaitan erat dengan munculnya gejala overtraining seperti kelelahan dan tanda-tanda stres fisik yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan jumlah cedera muskuloskeletal. Kajian lain mendapatkan bahwa latihan sangat berat juga berdampak pada fungsi fisiologis tubuh secara lebih luas. Contohnya seperti perubahan komposisi mikrobiota usus, meningkatnya permeabilitas usus, gangguan metabolik, dan lainnya. Selain itu, studi pada atlet tenis muda menunjukkan bahwa beban latihan yang berat dan tuntutan eksternal seperti tekanan akademik atau harapan pelatih berpotensi menyebabkan burnout, yaitu suatu kondisi di mana kelelahan psikofisik yang mencakup kelelahan emosional, penurunan rasa pencapaian, dan menurunnya minat terhadap olahraga. Perkenalkan, saya Kadi Berliana Nanda Santika dengan 3 digit NIM terakhir 084, izin melanjutkan penjelasan mengenai pencegahan dan intervensi jika terjadi overtraining dan juga overexercise. Untuk pencegahannya, yang pertama, menghindari stres homeostasis berlebih dengan pengukuran beban latihan objektif seperti session RPE, kemudian akumulasi RPE harian atau mingguan, kemudian untuk pemulihan dapat dilakukan secara optimal 4 hingga 6 minggu.
Selanjutnya, intervensi jika overtraining telah terjadi, secara non-farmakologis dapat dilakukan istirahat total, minggu ataupun bulanan, kemudian dapat dipantau gejala multisistem seperti kelelahan kronis ataupun gangguan mood melalui POMS atau Wearable Monotony atau Strength RPE. Secara farmakologis dapat diberikan suplementasi BCAA 200 hingga 300 mg per kilogram untuk menekan rasio serotonin dan mengurangi kelelahan sentral pada endurance athletes. Diharapkan menghindari triptofan yang berlebih saat pemberian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Nilo Hadenila Chandra Satya Dewi dengan 3/012 akan melanjutkan terkait dari kesimpulan serta saran. Di mana kesimpulan yaitu yang pertama, penuaan merupakan proses biologis kompleks yang ditandai sebagai penurunan fungsi fisiologis akibat faktor intrinsik serta ekstrinsik. Di mana exercise serta training yang terencana disertai dengan pemulihan adekuat dapat memperlambat penuaan biologis serta dapat meningkatkan health span. Selanjutnya, latihan fisik dapat memberikan efek protektif melalui mekanisme hormosis, peningkatan kapasitas antioksidan, dan penurunan inflamasi kronis. Selanjutnya, overtraining serta overexercise dapat menyebabkan stres fisiologis yang kronis, gangguan imun, hormonal, serta dapat mempercepat proses penuaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara beban latihan serta pemulihan menjadi suatu kunci dalam mendukung penuaan yang sehat. Baik, selanjutnya terkait dengan saran, di mana aktivitas fisik disarankan dilakukan secara terencana, terukur, serta dapat disesuaikan dengan kapasitas individu dengan memperhatikan keseimbangan antara beban latihan serta pemulihan. Nah, di mana pemantauan intensitas latihan serta deteksi dini tanda overtraining tersebut perlu diterapkan untuk mencegah dari dampak negatif latihan beban. Oleh karena itu, penelitian lanjut diperlukan guna memperjelas batas aman latihan fisik dalam mendukung penuaan yang sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada SGD kami. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan ataupun salah kata. Sekian dan terima kasih.